Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa rabbunal a'la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulunal ulya. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nas'alullah an yajma'ana fi jannatil firdausil a'la. Faya ayyuhal hadirun wal muhtaramun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi awal suratin nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, nikmat beserta hidayah. Kembali khatib ingatkan, tanpa rahmat dan nikmat kita lemah, tanpa hidayah hidup kita tidak akan terarah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul saat ini senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqomah dan qanaah. Amin ya rabbal alamin. Sallu wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya
benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, tetapi wajib kita buktikan di dalam perbuatan, yaitu istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ittaqullah fa inna taqwa tariqun najah fil hayati dunya wal akhirah. Bertakwalah kita selalu kepada Allah, karena hanya ketakwaanlah jalan menuju kesuksesan dunia wal akhirah. Khalliz dzunuba saghiratan wa kabiratan zakat tuqa. Bersihkanlah diri kalian dari dosa besar dan dosa kecil, itulah orang yang sebenar-benar bertakwa. Fasna' kamashin fawqa ardi saukah yahzir ma yara. Berjalanlah kalian di permukaan bumi ini seolah-olah berjalan di tempat yang banyak duri. Yahzir ma yara, niscaya kalian akan berhati-hati dari apa yang kalian lihat. Jadi orang yang bertakwa kehati-hatiannya tinggi. Dia berjalan di permukaan bumi ini seperti berjalan di tempat yang banyak duri. Takut tertusuk, takut terjerumus di dalam melakukan dosa. Fala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal khasa. Janganlah kalian menganggap remeh dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu tercipta dari butiran-butiran batu kecil. Ittaqullah, bertakwalah kita selalu kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, MDI Kota Pekanbaru mengamanahkan kepada kami tema khutbah kita pada siang ini berkaitan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu banyak kita sibuk di dunia ini, karena dunia ini menyibukkan. Ada yang sibuk mencari pangkat, tujuannya berbagai macam, karena dengan pangkat itulah kita dihormati, dihargai, dan disegani oleh orang banyak. Ada juga kita sibuk mencari kekayaan, karena dengan menjadi orang kaya itu kita menjadi orang hebat di permukaan bumi Allah ini. Tapi pernahkah kita sadar semua yang kita dapatkan itu apakah hanya menjadi orang yang hebat di hadapan makhluk, tetapi tidak hebat di hadapan Khaliq? Apakah kita hanya menjadi orang yang sukses di hadapan makhluk Allah, hanya menjadi orang yang sukses di hadapan orang banyak, tetapi hina di hadapan Sang Pencipta orang banyak? Maka titik ukur kemuliaan, kesuksesan di sisi Allah tidaklah diukur oleh harta kekayaan, tidaklah diukur oleh jabatan, dan tidaklah diukur oleh keturunan. Kalau seandainya kemuliaan di sisi Allah diukur oleh materi dunia, di sini berarti tidak ada keadilan Allah. Allah Maha Adil. Kenapa kita katakan tidak ada keadilan Allah kalau dunia ini menjadi titik ukur kemuliaan? Jatah rezeki kita di dalam perut ibu itu telah ditentukan. Ada yang jatahnya 1 ember besar, ada yang jatahnya 1 drum, ada yang jatahnya 1 gelas kecil. Dan kita bagaimanapun berjuang berusaha, kita hanya menjemput jatah itu. Jadi jangan kita anggap karena sekolahlah kita kaya. Tidak. Ada orang yang nggak sekolah, bahkan nggak tamat SD, jadi milioner sekarang di Rohil.
Dengan gigih bekerja kita kaya, kita dapat rezeki sangat banyak, ya. Memang itu sebab menjemput. Tidak. Ada orang bekerja dari pagi sampai malam, dapatnya cukup makan saja. Ada orang bekerja cukup sebentar saja, dapat 100 juta. Karena rezeki itu sudah ditentukan di dalam perut ibu. Tugas kita menjemput rezeki, dan tugas kita jemputlah rezeki itu sesuai dengan jalan yang ditentukan oleh Allah. Jika jatah kita sedikit, kita tidak bisa menambah jumlah banyaknya, maka tambahlah jumlah berkahnya. Maka tidak kekayaan, tidak jabatan membuat manusia itu mulia. Maka di mana letak keadilan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jika jatahnya banyak, menjadi orang kaya dia di dunia ini, jadilah orang kaya yang bertakwa, bersyukur dan berbagi. Ketika jatahnya sedikit, maka jadilah hamba Allah yang sabar, bersyukur, juga berbagi. Karena orang bertakwa itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia menginfakkan hartanya baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sulit. Maka kami imbau kepada diri kami pribadi dan kita semua, ada rumus di dalam agama kita. Jangan pernah tunggu hidup kita mudah untuk memudahkan urusan orang lain. Jangan tunggu kita kaya untuk berbagi. Karena rumus orang beriman dan bertakwa itu, ketika dia sulit tetapi dia bisa memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan kesulitan hidupnya. Jadi jika kita memiliki kesulitan dengan memudahkan urusan orang lain, kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah. Ini orang beriman dan orang bertakwa. Maka sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apa itu takwa? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, dan banyak sahabat lain juga mendefinisikan takwa itu. At-taqwa khauful jalil wa amalu bitanzil wa ridho biqalil wa isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu, kata Imam Ali, khauful jalil, tanamkan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Jadi kalau sudah tertanam rasa takut kepada Allah, kita akan takut melakukan kesalahan walaupun di tempat tersembunyi. Karena orang yang takut kepada Allah menyadari sepenuh hati dia bisa luput dari penglihatan makhluk, dia bisa luput dari penglihatan atasannya, tapi dia tidak pernah luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita takut kepada Allah, terhindar kita dari melakukan dosa. Yang kedua, wa amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu, kata Imam Ali, dia beramal, berbuat sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah lari dari syariat. Jadi ketika ada tawaran kerja, ketika ada tawaran jabatan, pertanyaan yang dikedepankan bukan besarkah gajinya atau kecil yang didahulukan, tetapi pekerjaan ini halalkah atau haram, Allah redokah atau Allah murka. Ini yang dikedepankan. Kalau Allah redho, ucapkan bismillah, maju ke depan. Kalau Allah itu murka dengan pekerjaan ataupun tawaran ini, ucapkan na'udzubillah, mundur ke belakang. Tapi kita yakin janji Allah yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadisnya, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, ada tawaran ini,
gajinya luar biasa, kesempatan emas disebut oleh bisikan setan, tetapi haram, tinggalkan itu. Maka siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu hal yang jauh lebih baik. Ini mental orang beriman dan orang bertakwa. Ini harus dimiliki oleh anak cucu kita kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Kemudian orang yang bertakwa itu waridho biqadil. Dia redho dan qanaah atas apa yang dia miliki walaupun sedikit. Tetap dia menjemput rezeki itu sesuai dengan jalan kebenaran. Redho dan qanaah. Makanya orang beriman dan bertakwa ketika mencari rezeki, dia akan mengejar berkah, tidak tertipu oleh jumlah. Maka ajarkan kepada diri kita dan anak-anak kita, memenuhi kebutuhan itu wajib, tetapi mengikuti keinginan ini akan melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keinginan tidak bisa kita penuhi. Ketika rumah kita 8 kali 8, ingin lagi 20 kali 20. Setelah dapat 20 kali 20, ingin lagi lebih besar dari itu keinginan. Ujung-ujungnya ittiba'ul hawa, kita akan mengikuti hawa nafsu. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kemudian takwa kata Imam Ali, wa isti'dad li yaumir rahil, sibuk mempersiapkan diri untuk hari kematian. Ketika ingin mencari jabatan, cari jabatan itu dengan jalan yang benar dan gunakan jabatan itu untuk mempersiapkan hari akhirat. Ketika kita ingin mencari harta, silakan cari harta itu sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal, tapi tujuannya berinvestasi untuk akhirat. Jangan kita tukar dunia untuk mendapatkan dunia yang lebih besar. Kalau itu kerja kita, ini ciri-ciri orang yang sudah terpengaruh oleh penyakit yang namanya cinta dunia. Dapat 10 juta, ingin 100 juta. Bagaimana 100 juta ini ditukar menjadi 1 miliar? 1 miliar bagaimana menjadi 5 miliar? Mati pun datang. Tapi orang yang bertakwa tidak. Wa isti'dad liyaumir rahil, dia ganti dunia itu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di waktu yang sangat terbatas ini, hidup kita ini mudah karena dimudahkan oleh Allah. Jangan bergantung dengan namanya duit. Mencari duit kita selalu berkata, kenapa cari duit banyak? Supaya anak saya mau sekolah dimanapun bisa saya sekolahkan. Kadang ungkapan seperti ini seolah-olah kita bergantung dengan duit, bukan dengan Allah lagi. Fala taj'alu min dunillahi andada, jangan kalian jadikan selain Allah itu tandingan. Ada satu kisah nyata, seseorang membuka kebun sawit sampai ratusan hektar, tujuannya ingin menyekolahkan anak, tapi anaknya satu pun tidak tamat SMA. Kenapa? Anak yang disekolahkan sekolah di satu tempat buat masalah, pindah lagi ke tempat yang lain buat masalah, pindah lagi ke tempat yang lain buat masalah. Akhirnya anak itu sendiri mengatakan, saya tidak mau sekolah. Ya, sanggup duit 1 miliar itu menyekolahkan? Karena kalau Allah tutup jalan itu, tidak sanggup materi membukanya. Tapi ketika Allah buka jalan itu, maka tidak sanggup pula makhluk menutupnya. Bergantunglah kepada Allah. Teman kami berangkat ke Mesir, ada anak yatim piatu. Makan saja sehari sulit, tapi sampai ke Mesir. Kenapa? Karena Allah buka jalan untuknya. Perlu duit? Perlu.
ke Mesir butuh tiket, Allah datangkan tiket saat itu. Orang-orang muhsin, orang-orang baik memberi bantuan untuknya. Ini kalau Allah sudah memudahkan, maka mudah hidup kita karena Allah mudahkan, sulit hidup kita karena Allah sulitkan. Maka carilah kemudahan itu dengan ketakwaan. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apapun permasalahan hidupnya Allah kasih jalan keluar. Allah datangkan rezeki dari pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Lau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, penduduk Indonesia itu beriman dan bertakwa, jamaah Masjid Al-Jami'ah ini beriman dan bertakwa, Jami'atul Rahmah ini beriman dan bertakwa, penduduk satu rumah tangga beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah buka pintu keberkahan dari langit, ya. Ketika rezeki itu dari bumi Allah pancarkan, ketika rezeki itu jauh Allah dekatkan. Maka ittaqullah, bertakwalah kita selalu kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.